Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan bersama-sama mendasari hidup kami pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Surat Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-1 berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melangkah dengan iman, maka hidup diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dituntut memiliki iman yang kuat dan teguh, sehingga dapat menang saat menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang datang menerpa kehidupan. Pada saat ini, dari kitab Ibrani pasal 11, kita akan sama-sama belajar ada 5 kebenaran dari kehidupan Nabi Musa, bagaimana dalam kehidupan yang berat ia melangkah dalam iman, sehingga hidupnya berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, iman menuntut kebenaran untuk tidak takut kepada masalah. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Pada saat itu ada perintah dari Raja Firaun di Mesir bahwa semua anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Tetapi walaupun resikonya besar, orang tua Musa menyembunyikannya selama 3 bulan, sehingga Musa yang masih bayi selamat dari pembunuhan bayi-bayi bangsa Israel oleh pasukan Firaun. Inilah langkah iman yang pertama, menuntut keberanian untuk tidak takut kepada masalah atau problema apapun. Yang kedua, iman membuat kita dapat memilih pilihan yang tepat. Dalam ayatnya yang ke-24 hingga 26 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putih Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Inilah yang harus dipilih oleh Musa setelah dewasa. Ia menolak disebut anak putri Firaun yang hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Musa lebih memilih hidup menderita bersama dengan bangsa Israel. Walaupun harus hidup menderita, tetapi inilah iman yang membuat Musa dapat memilih pilihan yang tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita pun harus membuat keputusan iman untuk dapat memilih pilihan yang tepat. Walaupun resikonya kita harus mengalami penderitaan dan pikul salib, tapi di balik semuanya itu pasti ada berkat Tuhan yang melimpah. Yang ketiga, iman membuat kita berani meninggalkan hidup lama kita. Dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti Musa berani meninggalkan Mesir kehidupan lamanya dengan tidak takut akan murka raja, karena ia melihat hidup baru di dalam iman bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memberkati hidupnya. Seperti Musa, kita pun berani meninggalkan kehidupan lama karena melihat kehidupan baru dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus yang pastinya lebih indah dan mulia. Iman membuat kita berani meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Dan yang keempat, iman membuat kita berkeyakinan atas setiap janji Allah yang sanggup menyelamatkan kita.
Dalam ayat yang ke-28, karena iman maka ia mengadakan Paskah untuk memercikkan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saat malaikat maut melanda Mesir untuk membinasakan semua anak sulung pria, bangsa Israel tidak mengalaminya. Karena iman Musa mengadakan Paskah dengan memercikkan darah di tiang pintu rumah bangsa Israel, sehingga malaikat maut pembinasaan anak sulung tidak menyentuh mereka. Iman membuat kita berkeyakinan penuh atas setiap janji dan perintah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari maut yang membinasakan. Yang kelima, iman membuat kita diselamatkan dari maut yang membinasakan. Dalam ayat yang ke-29, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Luar biasa berkat Tuhan atas bangsa Israel, karena iman mereka tidak binasa saat melintasi laut merah, karena laut merah dibuat kering oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan orang-orang Mesir binasa tenggelam ketika mereka mencoba melintasi laut merah. Saat kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kita pun diselamatkan dari maut. Kita diselamatkan dari kebinasaan neraka. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat, penolong kita, sumber segala kasih karunia. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami agar kami senantiasa memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di saat kami memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, setiap problematika permasalahan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mempercayai Tuhan satu-satunya sumber keselamatan kami, Tuhan satu-satunya yang melimpahkan berkat atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai setiap langkah kami agar apapun yang kami lakukan di hari ini boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.